Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kita bertemu kembali dalam pembahasan adat orang bermama dan berkemenakan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terjadi pergeseran tatanan nilai-nilai dalam kehidupan kita bermasyarakat selaku orang Minang. Ada kalanya mama tidak kenal lagi dengan kemenakannya, dan kemenakan pun tidak juga kenal dengan mamanya. Apakah gerangan yang mengakibatkannya? Sebagaimana kisah dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk, ayah Zainuddin pernah bertengkar dengan mamanya sehingga mamanya mati terbunuh, dan akhirnya ayah Zainuddin ditahan dan dibuang terakhir di Makassar. Nah, untuk jangan terulang kembali, marilah kita bicarakan adat orang bermama di Minangkabau. Laki-laki dewasa di Minangkabau adalah mama. Dengan demikian, dia memiliki kemenakan. Secara umum, mama merupakan semua saudara laki-laki ibu. Secara khusus, bukan saja saudara laki-laki ibu, tetapi merupakan suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di Minangkabau. Ia diartikan sebagai lembaga kepemimpinan yang mengurus hal-hal berhubungan dengan adat Minangkabau. Pitua adat menyatakan, kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo kanan bana. Bana badiri sendirinya, bana manuri alua jo patui, manuri pati jo mungkin. Ungkapan di atas menyatakan kemanakan. Kemanakan secara umum anak saudara perempuan. Secara khusus, semua orang Minangkabau adalah kemanakan, dalam arti orang yang dipimpin. Semua orang di Minangkabau ada yang memimpin, yaitu mamanya. Kedudukan mama sangat penting di Minangkabau. Begitu juga kedudukan kemanakan. Sebuah keluarga di Minangkabau akan sangat sedih dan kecewa jika tidak ada mama atau tidak ada kemenakannya. Menurut adat Minangkabau, ada dua hubungan mendasar antara mama dengan kemanakan. Kedua hubungan itu ialah hubungan bertali darah dan hubungan sako jo pusaka. Baiklah, pertama kita kupas hubungan bertali darah. Mama dan kemanakan yang bertali darah adalah satu suku. Karena itu, ia memiliki hubungan antara memimpin dengan yang dipimpin. Mama bertindak sebagai pemimpin bagi kemenakannya, dan kemenakan adalah orang yang dipimpin oleh mamanya. Kedua, hubungan sako jo pusako. Pitua adat menyatakan, biriak-biriak tabang kasama, tibo di sama makan padi, dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kami. Sako adalah gelar kehormatan di Minangkabau. Pusaka adalah harta dalam bentuk benda dan non-benda. Sako dan pusaka diturunkan dari niniak ke mama, dari mama ke kemenakan. Sako dan pusaka merupakan warisan yang turun-temurun menurut garis keturunan ibu atau menurut kekerabatan bertali darah. Mama dengan kemanakan sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mereka dipenuhi dalam menjaga hubungan. Tentu hubungan yang harmonis. Jangan sampai terjadi yang diungkapkan dalam kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ayah Zainuddin bertengkar dengan mamanya, sehingga mamanya meninggal tertusuk keris
dan ayahnya Zainuddin masuk penjara. Nah, supaya jangan terjadi hal itu, Mama sebagai orang yang dituakan dan yang menjadi pemimpin bagi kemenakan-kemenakannya tidak boleh sewenang-wenang. Dia harus memiliki aturan sebagai pemimpin. Salah satu aturan itu ialah Mama barajo ka Panghulu, Panghulu barajo ka Mufakat, Mufakat barajo kanan Bana, Bana badiri sandirinyo, Bana manuri alojo patui. Kemanakan juga memiliki tanggung jawab terhadap mamanya. Tanggung jawab itu misalnya mama di pintu hutang, kemanakan di pintu bayi. Dengan demikian, adat orang bermama berkemenakan ialah jika berat sama dijunjung, kalau ringan sama dijinjing. Mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi. Semalu sesopan sehina, semulia tiada boleh berubah-ubah. Dan bercerai selama-lamanya, sesakit sepedih selama-lamanya. Kemenakan wajib menurut titah, perintah dan hukum mamanya masing-masing. Begitu pula mama wajib memerintah kemenakannya menurut jalan yang adil dan tidak boleh menghukum atau memerintah kemenakannya di luar jalan yang lurus dan adil. Seumpama tegak sebelah, seorang dikasihi dan yang seorang dibenci sebab bodoh atau miskin kemenakannya itu atau lain sebabnya yang menjadikan si mama kurang baik hati kepada kemenakannya. Wajiblah mama menyamaratakan tiap-tiap kemenakannya. Sekali-sekali tidak boleh kemenakan itu diperlebih kurangkan atas jalan keadilan. Jika ada kelakuan atau perangai kemenakan yang kurang baik, mama wajib menunjuk, mengajari dan menegur, menyapa atas perbuatan kemenakannya yang salah ataupun menghukumnya supaya kemenakannya tidak membuat lagi kesalahan yang dilarangnya, supaya kemenakannya memakai tertib yang baik dan beradab sopan santun, tercermin dalam tingkah lakunya, dan kuria yolah kundi, nan merah yolah sago, nan baik yolah budi, nan indah yolah bahaso. Akhirul kalam, hanya sampai di situ pembicaraan kita. Kok tasingguang dikananya talendo dikaturun, bari maaf ambo.